Assalamualaikum. Nama saya Farah Febriana Handoko. Saya Ramadina Wika Priamesti. Saya Ega Alfianti. Kami dari S1 Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Surabaya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Sebelum masuk ke dalam penjelasan, mari kita ketahui dan pahami terlebih dahulu kompetensi dasar dan indikator pada materi sistem pencernaan. Berikut adalah kompetensi dasar pada materi sistem pencernaan. Selanjutnya, berikut adalah indikator yang ingin dicapai pada materi kali ini. Setelah membaca dan memahami tentang kompetensi dasar dan indikator, sekarang waktunya kita untuk menuju ke pembahasan materi sistem pencernaan. Apakah teman-teman sudah tahu apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan merupakan serangkaian organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan, mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus, serta memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Proses pertama pada sistem pencernaan manusia terjadi pada rongga mulut. Di dalam rongga mulut, makanan akan diproses secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik pada mulut dibantu oleh gigi dan lidah. Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan sehingga makanan menjadi halus. Gigi dapat dibedakan atas 4 macam, yaitu gigi seri fungsinya untuk memotong dan menggigit makanan. Gigi taring berfungsi untuk merobek makanan. Gigi geraham belakang dan depan berfungsi untuk mengunyah makanan. Proses mengunyah ini berguna untuk menghaluskan makanan dan memudahkan organ lain untuk mencerna makanan tersebut. Lidah berfungsi untuk mengaduk makanan di dalam rongga mulut dan membantu mendorong makanan dalam proses penelanan. Selain itu, lidah juga berfungsi sebagai alat pengecap yang dapat merasakan manis, asin, pahit, dan asam. Tiap rasa pada zat yang masuk ke dalam rongga mulut akan direspon oleh lidah di tempat yang berbeda-beda. Pencernaan kimiawi merupakan proses pencernaan yang membutuhkan enzim untuk mengubah zat makanan menjadi lebih sederhana. Pada mulut terdapat kelenjar saliva yang terdiri dari yang pertama yaitu kelenjar parotis yang terletak di bawah telinga, yang kedua kelenjar submandibularis yang terletak di bawah rahang. Kerongkongan atau eksofagus adalah saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Pada kerongkongan terdapat gerak peristaltik, yaitu gerakan otot kerongkongan yang berkontraksi secara bergelombang sehingga mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Lambung atau ventriculus merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Lambung sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian atas kardiak, bagian tengah yang membulat disebut fundus, dan bagian bawah pilorus. Pada lambung hanya terjadi proses pencernaan kimiawi. Dinding lambung berfungsi sebagai kelenjar lambung yang menghasilkan lendir atau getah lambung. Getah lambung mengandung enzim P-real, PE yaitu pepsin yang berfungsi memecah protein menjadi pepton dan proteosa, RE yaitu renin yang berfungsi menggumpalkan protein susu, dan AL yaitu asam lambung yang berfungsi untuk membunuh kuman dan melarutkan zat makanan. Usus halus atau intestinum merupakan tempat penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong yaitu jejunum, dan usus penyerapan ileum. Pada dinding usus, penyerapan terdapat di jonjot-jonjot usus yang disebut villi. Villi berfungsi memperluas daerah penyerapan usus halus sehingga sari-sari makanan dapat terserap lebih banyak dan cepat. Sisa makanan yang tidak diserap secara perlahan bergerak menuju usus besar.
Makanan yang tidak dicerna di usus halus, misalnya selulosa bersama dengan lendir, akan menuju ke usus besar menjadi feses. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli yang membantu dalam proses pembusukan sisa makanan. Usus besar terdiri dari usus buntu, appendix, kolon naik, kolon mendatar, kolon turun, dan berakhir pada anus. Anus merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Oke, selanjutnya kita beralih pada gangguan sistem pencernaan. Diare. Gangguan ini terjadi karena selaput dinding usus besar si penderita mengalami iritasi yang menyebabkan mulas dan feses menjadi encer. Salah satu penyebabnya adalah pengonsumsi makanan yang tidak higienis. Mah, gangguan karena tingginya kadar asam lambung yang menimbulkan rasa mual dan kembung. Penyebab utama gangguan ini karena pola makan penderita tidak baik atau tidak teratur, stres, dan lain sebagainya. Helicobacter pylori merupakan bakteri penyebab terjadinya mah pada manusia. Sembelit. Gangguan ini disebabkan karena usus menyerap air terlalu banyak sehingga feses menjadi keras. Sembelit disebabkan karena kurang mengonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur atau kebiasaan buruk yang selalu menunda buang air besar. Wasir. Gangguan akibat pembengkakan pembuluh darah yang membesar. Pembuluh darah yang terkena gangguan ini terletak di sekitar atau di dalam pantat, entah itu di dalam anus atau di dalam rektum. Biasanya penyakit ini ringan serta tidak menimbulkan gejala. Cacingan. Cacingan merupakan penyakit yang menyerang sistem pencernaan manusia. Penyakit ini biasanya dialami oleh anak-anak. Penyebab utamanya kurangnya menjaga kebersihan sehingga adanya telur cacing yang terbawa ke sistem pencernaan. Sariawan. Sariawan merupakan gangguan sistem pencernaan yang biasanya muncul di sekitar mulut. Ketika kita mengalami gangguan ini, maka ketika makan akan merasakan perih. Sariawan biasanya disebabkan karena kurangnya vitamin C, tergigit, stres, dan lain sebagainya. Yang pertama, pada dasarnya semua makhluk hidup harus memenuhi kebutuhan energinya dengan cara mengkonsumsi makanan. Makanan tersebut diuraikan dalam sistem pencernaan. Yang kedua, zat makanan makro, yaitu zat makanan yang diperlukan tubuh dalam jumlah besar, antara lain berupa karbohidrat, protein, lemak, dan air. Zat makanan mikro yaitu zat makanan yang diperlukan tubuh dalam jumlah sedikit, antara lain berupa vitamin dan mineral. Yang ketiga, makanan mempunyai berbagai fungsi antara lain 1. Pertumbuhan dan perkembangan tubuh, 2. Memelihara dan perbaikan sel-sel tubuh yang telah rusak atau tua, yang ketiga pengaturan metabolisme tubuh, yang keempat menjaga keseimbangan cairan tubuh, yang kelima pertahanan tubuh terhadap penyakit yang kena menghasilkan energi. Yang keempat, zat makanan terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, air, mineral, dan vitamin. Karbohidrat dibagi menjadi 3 macam, yaitu monosakarida banyak terdapat pada buah-buahan, disakarida banyak terdapat dalam gula pasir yang dikonsumsi, adapun maltosa terdapat dalam biji-bijian. Polisakarida adalah pati, glikogen, dan selulosa. Pati banyak terdapat di dalam umbi-umbian, glikogen banyak terdapat dalam otot dan hati hewan, sedangkan selulosa banyak terdapat di bagian serat tumbuhan. Yang keenam, protein harus diubah terlebih dahulu menjadi asam amino. Asam amino dibagi menjadi 2 macam, yaitu asam amino esensial dan asam amino non esensial. Yang ketujuh, lemak akan diurai menjadi 1 molekul gliserol dan 3 molekul asam lemak. Asam lemak dibedakan menjadi 2, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Nah, setelah teman-teman menyimak materi tentang sistem pencernaan, apakah sudah dipahami bagaimana proses pencernaan yang terjadi pada manusia? Oke teman-teman sekalian, penjelasan tentang pencernaan pada manusia cukup sekian ya. Jangan lupa untuk terus belajar. Bye-bye. Wassalamualaikum.